Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridho ilahi Rob. Sehat, semangat, fresh, dan optimis menyongsong dalam kehidupan setiap harinya. Untuk pagi hari ini Liberty tengah berada di Alkid atau alun-alun kidul Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pagi hari ini Liberty akan memenuhi apa yang menjadi keinginan dari para pemirsa tentang destinasi wisata yang dikeluarkan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tentang alun-alun kidul. Memang apa yang menjadi keinginan mereka para pemirsa Liberty sebenarnya cukup beralasan. Pasalnya mereka menghendaki benar-benar suasana alun-alun kidul ditata senyaman dan serapi mungkin, sehingga mereka para pengunjung yang ke alun-alun kidul yang dibuka dari jam 6 pagi hingga jam 23 malam ini senantiasa pengunjung dari berbagai daerah senantiasa memenuhi ruangan alun-alun kidul Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Baik itu wisatawan dari Kota Solo, khususnya Solo Raya pada umumnya, hingga mereka yang berdatangan dari berbagai daerah dari negeri ini. Mereka menghendaki kondisi alun-alun kidul lebih bagus dari yang sekarang ini, lebih indah dan nyaman, rapi dan aman seperti yang sudah ada ini. Artinya banyak pemirsa yang menghendaki salah satu di antaranya yang menyoal masalah keberadaan Kebo Bule Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Seharusnya tidak sepantasnya lah, sekalipun Kebo Bule tersebut berkaitan dengan kondisi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dari 1745 hingga sekarang ini, namun bukan berarti bisa dikandangkan di heritage yang memiliki nilai sejarah cukup tinggi, yaitu Siti Hinggil Kidul. Sehingga tidak ada salahnya Kebo Bule yang ada di Siti Hinggil Kidul ini bisa disatukan dengan Kebo Bule yang ada di sebelah tenggara dari alun-alun kidul ini, yang di sana sudah ada kandang tersendiri bagi Kebo Bule Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kalau harus dipindahkan ke tempat asalnya, sepertinya tidak mungkin. Pasalnya kandang Kebo Bule yang aslinya ada di semacam pertengahan kampung, ada di Kampung Gambuan, yang notabene di sekitar kandang Kebo Bule yang kali pertama dibangun itu juga sudah banyak dibangun perumahan untuk warga setempat, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dikembalikan ke kandang yang semula, kandang aslinya. Hanya saja bisa direnovasi semaksimal mungkin untuk menyatukan kerbau yang ada di ruang area Siti Hinggil Kidul ini dengan yang berada di sebelah pojok selatan dari alun-alun kidul ini, dibangun layaknya seperti
kandang-kandang binatang lainnya semacam kerbau, sapi ataupun kuda, sehingga tampak bersih, terawat, dan pastinya rapi dan menyehatkan. Selain mereka pemirsa menyoal masalah keberadaan kandang kebo bule, juga menyoal masalah keberadaan dari bangunan yang dimana di dalamnya ada gerbang kereta jenazah dari beliau saat itu yang akan dimakamkan ke Imogiri, yaitu Sinuwun Pakubuwono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Memang kondisinya tampak kumuh sekali dari tiang-tiang beton yang catnya sudah pada ngelupas, juga pada ornamen-ornamen kayu jatinya yang juga mulai pada rusak warna catnya sehingga tampak kusam. Kalau saja harus dipindahkan, baik gerbang jenazah yang ada di sebelah barat dari Siti Hinggil Kidul ini, ataupun gerbang yang saat itu dipakai sebagai sarana pesiar yang ada di sebelah timur dari Gapura Siti Hinggil Kidul ini, sepertinya tidak memungkinkan. Pasalnya, kalau keberadaan dua gerbang yang ada di Siti Hinggil Kidul ini dipindahkan, selain sepis atau ruangan yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, mungkin untuk ruangan sebesar ini, kalau tidak di alun-alun kidul, hanya ada semacam tempat lainnya, yaitu hanya alun-alun utara. Pastinya selain banyak memerlukan biaya cukup tinggi, yang jelas tidak mudah untuk memindahkan baik gerbang jenazah maupun gerbang pengangkut dari milik Sinuwun Pakubuwono 10 pada saat itu. Masalahnya, kondisi bangunannya seperti sudah tertutup, sehingga tidak mudah untuk mengeluarkan keberadaan baik gerbang jenazah maupun gerbang yang dipakai untuk sarana pengangkut mereka takziah pada waktu itu. Artinya memang bangunan yang dipakai semacam rumah untuk kedua gerbang ini sepertinya tidak ada pintu untuk terbuka. Pasalnya memang keberadaan terbuka, tapi ketinggian dari gerbang tersebut kalau harus dikeluarkan baik lewat kanan atau lewat kiri atau lewat sebelah barat ataupun lewat sebelah timur, pastinya harus merusak bagian bangunan yang sudah menutupi gerbang kedua tersebut. Mungkin solusinya, selain direnovasi total dalam arti kata revitalisasi ataupun perbaikan secukupnya, artinya untuk menghilangkan kesan kumuh, kotor, dan angker, bahkan terhindar dari suara-suara miring tentang maksiat, cukup diperbaiki semacam dicat ulang. Selain itu juga perlu adanya pembatas semacam rantai
yang diikatkan satu dengan lainnya, semacam rantai pagar pembatas, sehingga tidak semua pengunjung, apalagi mereka pendatang liar yang menggunakan area dari rumah gerbang jenazah ataupun rumah gerbang kereta angkutan yang ada di sebelah timur ini, sehingga tidak terjadi. Pasalnya di area dari baik gerbong jenazah maupun gerbang angkutan ini ternyata dipakai sarana untuk tempat tidur bagi mereka yang bisa jadi biasa nongkrong di alun-alun kidul ini. Bahkan pada saat itu Liberty pernah mendapatkan cerita dari salah seorang putra dalem Sinuwun Pakubono 12 yang saat itu pernah bercerita jika ada kejadian maksiat yang cukup memalukan. Beberapa tahun yang lalu konon ada seseorang laki dan perempuan tengah berbuat mesum di seputaran area gerbang jenazah ini. Pada saat itu pula ternyata mengalami naas yang cukup sial. Konon ketika saat berhubungan layaknya suami istri, mungkin dari malam hari hingga pagi hari, ternyata tidak bisa dilepaskan sehingga harus dibawa ke dokter ataupun rumah sakit setempat. Cerita itu saat itu diceritakan oleh beliau, salah satu putra dalem dari Sinuwun Pakubono 12. Hanya saja beliau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger memang saat itu tidak menyaksikan kejadian secara langsung, hanya saja mendengar informasi dari beberapa orang yang biasa mengurus tentang keberadaan alun-alun kidul. Nah, sehingga kalau saja masalah ini bisa diberi semacam pembatas dan semacam ada larangan untuk tidak tidur di sekitar area gerbang ini, pastinya kesan buruk atau kesan angker, apalagi kesan maksiat, bisa jadi hilang dengan sendirinya. Pasalnya tidak semua pengunjung bisa masuk secara langsung ke area gerbang jenazah tersebut. Dengan demikian, setidaknya apa yang menjadikan saat itu cukup memalukan, peristiwa itu jika benar-benar yang disampaikan warga dari alun-alun kidul kepada beliau Gusti Puger, pastinya cukup memalukan sekali. Selain keberadaan kandang kebubuli dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang untuk sementara waktu ini berada di Sitihinggil Kidul, juga masalah mangkrak, kotor dan kumuhnya dari suasana dua gerbang peninggalan dari Sinuwun Pakubono 10 juga perlu kepada pengelola, yang dalam hal ini Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbe atau Putri Sulung dari
eh, beliau Sinuwun Pakubuwono 13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini setidaknya bisa menambah fasilitas semacam fasilitas umum tentang toilet. Sekalipun sudah ada toilet, hanya saja toilet yang ada di sebelah timur laut atau pojokan utara dari alun-alun kidul ini sepertinya kurang layak. Artinya dengan banyaknya pengunjung dari berbagai daerah ke alun-alun kidul ini, setidaknya kondisi dari toilet tersebut harus dibuat sedemikian rupa bagus, menarik, indah, tidak kumuh, tidak kotor, juga pastinya senantiasa berbau wangi. Dengan demikian diharapkan semakin maraknya pengunjung ke area destinasi wisata alun-alun kidul yang dimiliki oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, akan semakin lebih banyak mereka datang ke sini karena semacam pelayanan dari pihak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat senantiasa menjadikan mereka para wisatawan dari Solo Raya ataupun dari berbagai daerah di tanah air ini menjadikan nyaman, tenang, sehat, dan fresh. Pastinya dengan kondisi yang nyaman tersebut menjadikan pengunjung semakin ramai berdatangan ke area alun-alun kidul ini yang menjadikan destinasi wisata tersendiri dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ini gerbang yang saat itu dipakai untuk semacam pesiar, ataupun saat itu juga dipakai untuk membawa mereka keluarga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk mengantar ke peristirahatan terakhir dari beliau Sinuwun Pakubuwono 10. Cukup disayangkan kondisinya cukup mangkrak, kotor, dan kumuh, sehingga tidak ada salahnya untuk segera direnovasi, direvitalisasi, dibenahi, diperbaiki dari suasana yang tampak kotor ini. Warnanya sudah mulai kusam, baik rumahan yang dipakai untuk gerbang jenazah ini juga termasuk gerbang jenazahnya, tampak kumuh dan kotor, sehingga tidak perlu menunggu lama lagi untuk segera dibenahi. Ini kondisi gerbang kereta yang ada di sebelah timur dari pintu utama Siti Hinjil Kidul. Demikian Liberty
melaporkan dari Siti Hinggil Kidul. Semoga saja baik itu dari pemerintah pusat yang dalam hal ini Dirjen Kebudayaan serta Kementerian PUPR, juga keterlibatan dari beliau putra putri dalem Sinuwun Pakubono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari heritage Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini yang mulai rusak. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.